Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taala, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita semua sampai dengan detik ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah memasuki 12 hari ke-12 dari bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan dan bulan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu yang kita jalankan begitu sangat cepat sekali. Perasaan kita baru masuk di tanggal 1 kemarin. Sekarang sudah tanggal 12 Ramadan. Nah, ini menunjukkan pada kita semua agar kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan pada kita pada bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan berkah ini. Yang tidak datang kepada kita seringkali hanya datang 1 bulan dalam 1 tahun. Nah, ini barangkali merupakan Ramadan kita di tahun terakhir yang tidak bisa kita pastikan kita bisa bertemu lagi pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karena itulah saya memotivasi diri saya pribadi dan pada umat semua agar kita senantiasa mempergunakan waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Kullun nasi yaghdu, fabai'u nafsahu, famu'tikuha wa mubikuha." Bahwasanya setiap orang itu berusaha. Mereka memiliki usaha masing-masing. Bai'u nafsahu. Mereka semua saling menjual dirinya. Artinya mereka semua mempergunakan waktunya. Famu'tikuha wa mubikuha. Ada yang mempergunakan waktu kehidupannya untuk membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada sebagian yang mempergunakan waktunya justru membinasakan dirinya ke dalam api neraka. Siapa itu mereka yang berusaha untuk mengamalkan, siapakah itu mereka yang berusaha menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari api neraka? Mereka itu adalah orang-orang yang mempergunakan waktunya di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempergunakan waktunya untuk perkara-perkara yang memberikan padanya manfaat di yaumil qiyamah kelak. Adapun mereka yang menjual dirinya untuk membinasakan dirinya ke dalam api neraka, mereka adalah yang diberikan modal umur, diberikan modal kesehatan, namun dia pergunakan modal umur dan kesehatannya untuk perkara-perkara yang justru tidak memberikan manfaat kepadanya di yaumil qiyamah, yang justru bukan memasukkan dia ke dalam surga, malah membinasakan dia ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Oleh karena itulah, hendaklah kita senantiasa memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah alhamdulillah di pagi hari ini Allah izinkan kita kembali untuk bersama-sama mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu adalah ilmu bahasa Arab. Yang mudah-mudahan kegiatan kita ini masuk ke dalam bentuk ibadah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah."
Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita jalan kemudahan untuk memahami ilmu agama yang kita pelajari, dan mudah-mudahan semakin pahamnya kita terhadap ilmu agama menjadi tanda besar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan pada kita semua. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Nantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan kita istiqomah, Allah terima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab dari kitab yang kita gunakan sebagai panduan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dan ternyata pada pagi hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama sudah mendekati penghujungnya, sudah hampir di penghujungnya. Sudah di pelajaran 20. Berarti tinggal sisa 3 pelajaran lagi, 21, 22, 23. Pelajaran 21 hanya berkaitan dengan latihan-latihan secara umum. Latihan yang berkaitan dengan kaidah yang seluruhnya sudah kita dapatkan dari 1 sampai 20. Tidak ada pelajaran baru, tapi semuanya soal, mulai dari percakapan yang gundul, tinggal nanti ustadznya yang memberikan soal, menyampaikan soal-soal dari kitab, kemudian ummahat nanti yang menjawabnya. Tinggal satu kaidah saja di pelajaran 22 dan 23 yang lebih insyaallah taala nanti akan kita dapatkan dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang pertama ini. Oleh karena itulah kepada ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat diharapkan sekali kepada ummahat untuk sering-sering memurojaah kembali di rumah pelajaran yang telah dipelajari. Nah, karena tentunya kalau sudah selesai nanti kita di pelajaran ke-23, selesai pelajaran jilid 1, nanti insyaallah mudah-mudahan kondisi negeri kita segera menjadi negeri yang aman. Mudah-mudahan kita juga bisa itikaf bismillah. Dengan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan 10 terakhir sudah negerinya aman, kita bisa itikaf, dan kemudian ketika kita sudah selesai liburan, kita bisa kembali bersama-sama berkumpul, langsung belajar langsung. Nanti kita bisa adakan ujian pelajaran 1 jilid, buku jilid 1 dari kitab Durusul Lughah biiznillah ta'ala. Sebelum nantinya kita naik level ke tingkat kedua. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Silakan dibuka semua di pelajaran yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun. Ishrun artinya pelajaran 20. Ishrun artinya 20. Ad-Darsul Ishrun maksudnya pelajaran yang ke-20. Bismillah ta'ala insyaallah di kesempatan pagi hari ini dari pelajaran 20 dari kitab Durusul Lughah, kita masih akan belajar tentang kaidah al-adadu wal ma'dud yang sempat kita bahas pada pelajaran yang ke-19. Bentar, ada chat masuk. Ya. Pelajaran ke-20 berkaitan dengan kaidah adat wal ma'dud yang masih berkaitan dengan pelajaran yang ke-19. Hanya saja pada pelajaran yang ke-20 ini, kaidah al-adad wal ma'dud yang akan kita bahas khusus berkaitan dengan al-adad wal ma'dud untuk ma'dud, kata yang dibilangkan dalam bentuk muannats. Sehingga kalau kita sudah belajar nanti ma'dud dalam bentuk muannats dalam pelajaran 20 ini, maka sempurnalah pelajaran kita berkaitan dengan adat ma'dud 1 sampai 10 dengan menggunakan kaidah yang benar. Karena nanti akan ada latihan-latihan dari penulis tentang pembentukan kaidah adat wal ma'dud
dalam kata yang dibilangkan campuran. Kata yang dibilangkan bentuknya campuran. Ada yang bentuknya muzakkar, ada yang bentuknya muannas. Nanti tinggal ummahat yang menentukannya dari latihan-latihan yang akan penulis sampaikan. Sebelum kita masuk kepada latihan-latihan berkaitan dengan kaidah adat ma'dud ini, maka seperti biasa kita akan awali pembahasan kita dengan membaca nas percakapan yang sudah disediakan oleh penulis dari pelajaran yang ke-20 ini. Dan dalam percakapan ini akan disinggung tentang contoh penggunaan kaidah al-adat wal ma'dud untuk mu'annas dan sekaligus untuk muzakkar sebagai bentuk murojaah yang telah dibahas pada pelajaran ke-19. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya akan bacakan lebih dahulu percakapan ini. Ummahat di rumah dengarkan baik-baik. Istami'na jayidan, hadil qiraah, dengarkan baik-baik bacaannya dan tidak usah diikuti ya. Tidak usah diikuti. Nanti kemudian baru saya baca kembali. Umat ikuti, tapi di rumah tidak usah dikeluarkan suaranya, maksudnya tidak usah di-unmute. Kemudian nanti baru saya persilakan pada umat seperti biasa untuk mempraktekkan percakapan ini bersama dengan temannya masing-masing. Istami'na jayidan hadhil qiraah. Hadzal hiwar yaduru baina Laila wa Salma. Dengarkan baik-baik percakapan ini. Percakapannya berlangsung antara Laila dan Salma. Antara Laila dan Salma. Dua-duanya perempuan. Nah, ini menunjukkan bentuk ungkapan kalimat yang digunakan kebanyakan digunakan untuk muannas, perempuan. Istami'na jayidan. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas Sini wal Yabani. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas Sini wa arba'u talibatin minal Yabani wa samani talibatin min Indonesia. Wa fi faslina salasu talibatin minal Hindi wa sittu talibatin minal Filipini wa sab'u talibatin min Turkiya. Kam ukhtan laki ya Laila? Li salasu akhwatin. Wa kam akhan laki? Li khamsatu ikhwatin. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin? Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Wal'an istami'na maratan ukhra hadhil qira'ah wa antuna jami'an karirna hadhil qira'ah fi buyutikunna. Sekarang dengarkan baik-baik dan semuanya ikuti bacanya di rumah dan tidak usah dikeluarkan ya, biar tidak bentrok suaranya. Dengarkan saja dan ikuti masing-masing di rumah. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas Sini wal Yabani? Naam, fi faslina khamsu talibatin minas Sini wa arba'u talibatin minal Yabani wa samani talibatin min Indonesia. Wa fi faslina salasu talibatin minal Hindi wa sittu talibatin minal Filipini wa sab'u talibatin min Turkiya. Kam ukhtan laki ya Laila? Li salasu akhwatin. Wa kam akhan laki?
Li khamsatu ikhwatin. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Baik, tafadhol saya berikan kesempatan untuk membaca dua orang. Saya awali dari Ibu Basma dengan Mubaransi ya. Silakan. Tafadhol. Masing-masing berperan. Saya Laila. Ya. Ibu Laila. Saya Laila. Iya, Ibu Laila. Ya, baik. Mubaransi Salma. Silakan. Ya, Salma, Afifah, Sebentar Sliki. Ibu, Mubaransinya belum di unmute. Bisa dibuka Bu mic-nya, Bu Baransi? Ya, baik saya ganti saja. Kalau gitu Bu Cicik silakan. Bu Basma dengan Bu Cicik. Tafadhol. Ya, Salma, Afifah, Sliki. Tolibatun minastini wal yabani. Naam. Fi faslina khamsu talibatin minastini wa arba'u talibatin minal yabani wa thamani talibatin min Indonesia. Ya. Wa fi faslina salasu tolibatin minal Hindi wa sittu tolibatin minal Filipin wa sab'u Minal tolibatin Filipini diberikan harokatnya. Wasittu talibatin minal Filipini. Ulang lagi. wasittu tolibatin minal Filipini wa sab'u tolibatin min Turkiya. Iya, sahih. Betul, Ustaz. Min Turkiya. Ya, min Turkiya. Min Turkiya. Iya, terus Kam ukhtan laki ya Laila? Li salasu akhwatin. Wa kam akhon laki? Li khamsatu ikhwatin. Mbak Titik. Oh, saya. Laki Iya. salatu akhwatin wa khamsu ikhwatin. wa khamsatu ikhwatin. Wa khamsatu. Ulang lagi. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Begitu ya. Oh, ada tanda tanya ya Ustaz ini ya? Dia ini seperti pernyataan menegaskan. Kamu punya 3 saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki ya? Begitu. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Nah, begitu ya intonasinya. Seperti pertanyaan. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Iya. Naam. Wakam Naam. Wakam akhon wa uhtan laki. Li arba'atu ikhwatin wa arba'atu akhwatin. Bukan wa arba'atu, wa arba'u. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatu ismuha Khadijatun. Laha. Khadijatu. Tidak bertanwin. Khadijahnya tidak bertanwin. Saya ulang ya Ustaz. Iya. Li zamilatu ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu
ihwatin wasamani akhwatin. Iya, wasamani dipanjangkan ya, karena dia ada huruf ya mati. Wasamani akhwatin. Ulang. Laha samaniyatu ikhwatin, wasamani akhwatin. Laha samaniyatu ihwatin wasamaniyat apa Ustaz, saya ulang lagi. Laha samaniyatu ihwatin wasamani akhwatin. Iya, begitu Ibu. Nah, barakallahu fikuma Bu Basma dan Bu Cicik Asanti. Iya. Selanjutnya tafadhol Bu Eli dengan Bu Lili. Silakan tafadhol. Mana Pak Ustadz? Iya, silakan Bu Eli. Ya Dengan dulu Bu ya Pak Lili. Ustadz. Iya, silakan. Ya Salma, api pas laki Ah, toli Afi fasliki ada fi-nya. Ulang lagi Ibu. api pas liki tolibatun minasini wal yabani. Begini Ibu ya, ulang lagi. Ya Salma, afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Ulang sekali lagi. Ya Salma, api pas liki tolibatun minasini wal yabani. Na'am. Fi faslina khamsu talibatin minasini wa arba'u talibatin minal yabani wa thamani talibatin min Indonesia. Fi faslina salasu tolibatin minal hindi wasittu tolibatin minal tolibatin minal Turkiya Ya, minal Filipina. Kamu Filipin. Wasitu talibatin minal Filipini. Ulang tadi. wasittu tolibatin minal Filipin Ini wasab'u tolibatin minal Turkiya. iya, kalau Turkiya tidak ada alif lamnya. Negara yang disebutkan tidak menggunakan alif lam, kita pun juga demikian mengikutinya ya, tidak menggunakan alif lam. Wasab'u talibatin min Turkiya, begitu. Oh iya. Wasab'u tolibatin min Turkiya. kam ukhtan laki ya Laila? Li salasu akhawatin. Wa kam akhon laki? Li khamsatu ikhwatin. Nah, wa-nya tidak panjang. Ikhwatin. Iya, khamsatu ikhwatin. Ulang lagi. Li khamsatu ikhwatin. Iya, jamin. Laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Wa kam ahon wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. So. Li zamilatu ismuha. Zamilatun. Li zamilatun ismuha Khadijah. Mbak Khadijah, itu bahasa kita. Khadijah, Fatimah, Aisyah. Nah, itu bahasa kita ya. Nah, bahasa Arab Khadijah. dia ada panjang pendeknya nih, hati-hati. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Khadijah. Begitu bilang orang Arab. Ulang lagi. Li zamilatun ismuha Khadijatun. Iya, Khadijatu. iya Khadijatu. Karena nama perempuan ya, tidak bertanwin ya. Terus Ibu. Iya, ya. Laha sama niyatu ihwatin wasama niya akhwatin. Wasamania, Wasama. dia samani disukunkan. Nanti akan saya sampaikan kenapa begitu. Dia namanya isim mankus. Ulang, laha. Laha sama niyatu ihwatin wasamani ihwatin. Akhwatin. Iya begitu Ibu. Nah, barakallahu fiik. Ahsanti. Nah, latihan lagi nanti ya Bu Eli. Ya, barakallahu fiikum. Iya. Baik Ummahat, untuk mengucapkan nama dalam bahasa Arab itu ada panjang pendeknya. Memang begitu ya, agak riskan kalau bahasa Arab itu. Dia panjang pendeknya tidak boleh sampai salah sampai nama. Khadijah, salah. Khadijah.
Aisyah, Fatimah, Maryam. Nah, ungkapkanlah seperti apa? Bagaimana orang-orang Arab mengungkapkannya sesuai dengan panjang pendeknya. Nah, dalam bahasa Arab, salah panjang pendek itu bisa merubah arti. Salah panjangnya saja bisa merubah arti. Baik, selanjutnya saya persilakan. Tafadhol Bu Linda Ummu Fathan dengan Bu Linda Siregar. Iya Ustadz, saya jadi Laila ya Ustadz. Ya, Laila. Bu Linda Siregar jadi Salma. Iya Salma. Bentar Ibu, Bu Linda, Bu Lindanya belum aktif ini. Sudah. Tafadhol. Sudah. Silakan. Tafadholi. Iya. Iya Salma. Afifas liki talibatun minasini wal yabani. Naam, fi faslina khamsun talibatin minasin wa minas, hati-hati, so itu huruf syamsiyah, khamsu talibatin. Ya, saya ulang ya. Apa ya Ustadz ya. ingetin? Isim mankus. Begini ya. Isim mankus. Ya, ketika di pelajaran ke-8 kita pernah belajar isim maksur. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh alif bengkong. Oleh alif, namanya alif maksurah. Baik yang bengkong ataupun yang lurus. Seperti contohnya al-mustashfa. Begini ya. Al-mustashfa. Kalau ini namanya isim maksur. Kenapa? Karena akhir hurufnya alif. Harokat sebelumnya fathah. Contoh lain, Amerika. Begini ya. Amerika juga akhirnya alif. Ini dikenal dengan istilah namanya isim maksur. Bisa Umar nanti lihat di pelajaran ke-8, diktatnya ya, lihat di tulisan silabusnya. Ini namanya isim maksur, punya kaidah. Apa kaidahnya? Harokat akhirnya tidak akan pernah tampak. Sehingga kalau ada huruf jar sebelumnya, tidak ada perubahan harokat. Minal mustashfa, min Amerika, tidak minal mustashfi, tidak min amriki. Nah, kalau isim mankus, dia adalah isim yang huruf akhirnya adalah ya. Huruf akhirnya apa? Ya. Harokat sebelumnya kasroh. Isim mankus, huruf akhirnya ya. Harokat sebelumnya kasroh. Ini namanya isim mankus. Contohnya, misal, hadin. Maaf, saya ulang pakai alif lam ya. Al-hadi. Begini. Al-hadi artinya orang yang memberikan petunjuk. Lihat ya. Harokat sebelumnya kasroh, huruf akhirnya ya. Ini dikenal dengan istilah namanya isim mankus. Orang yang memberikan petunjuk. Contoh lain, al-qadi. Lihat ya, harokat sebelumnya kasroh, akhir hurufnya ya, al-qadi, artinya hakim. Nah, diantaranya adalah ini, as-samani, 8, angka 8. Samani, 8. As-samani, 8. Ada ya-nya. Akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Namanya ini isim mankus. Satu lagi saya berikan contoh. Di antaranya al-ghali. Mahal. Al-ghali artinya mahal. Nah ini namanya isim mankus ya. Kalau ini bukan. Goniyun. Al-goni. Al-goni tidak. Kenapa? Karena ini ya-nya bertasydid. Kalau ya-nya bertasydid, bukan dia maksud dengan isim mankus. Mankus itu yang itu tuh, ya-nya sukun ya. Kemudian harokat sebelumnya kasrah. Kalau mat baca di mushaf, cetakan Madinah, biasanya kalau seandainya isim mankus yang harokat sebelumnya kasrah, itu ditulis kalau dalam mushaf tidak pakai titik. Begini. Nah perhatikan umahat ya,
yang menggunakan mushaf Madinah, isim mankus itu tidak ditulis pakai titik. Begini. Misalnya begini. Kenapa tidak pakai titik? Karena orang-orang Arab sudah paham. Kalau ada harakat kasroh, setelahnya alif bengkong, seperti ini ya, ini pasti ya, walaupun nggak ada titiknya. Karena ini sudah hukum pasti. Oleh karena itulah, kalau kita lihat dalam mushaf, begitu tulisannya. Isim mankus biasanya tidak ditulis dengan titik pada bengkongnya. Tapi umat tahu ya, kalau seandainya ada harakat sebelumnya kasroh, berarti menunjukkan alif bengkongnya itu huruf ya, walaupun nggak ada titiknya. Jadi dibaca panjang. Al-Ghali, As-Samani, Al-Qadi, Al-Hadi, begitu ya. Nah, isim mankus ini punya kaidah, umat. Isim mankus ini punya kaidah. Apa itu kaidahnya? Isim mankus, kalau dihilangkan alif lamnya, isim mankus ini, kalau dihilangkan alif lamnya, maka ya-nya hilang. Jadi, Al-Hadi, kalau dihilangkan alif lamnya jadi Hadin. Al-Qadi, kalau dihilangkan alif lamnya hilang. Qadin. Karena harus bertanwin. Kan kalau isim tidak ada alif lamnya bertanwin. Kita tidak bilang, kalau bertanwin langsung aja Ustaz masukin Hadiyun. Nggak bisa. Orang Arab tuh susah. Mereka sulit kalau seandainya mengucapkan huruf kasroh setelahnya domah. Hadiyun. Susah. Mulutnya nggak biasa. Kalau kita biasa. Kalau orang Arab nggak biasa. Makanya karena mereka sulit, ya-nya dibuang. Langsung diberikan tanwin pada huruf sebelum ya. Hadin. Qadin. Nah, demikian pula dengan kata 8. As-Samani. Kalau seandainya dihilangkan alif lamnya, maka umat bilangnya samanin. Begitu, ini 8. Kalau ada alif lamnya pakai ya, as-samani. Tapi kalau tidak pakai alif lam, umat gunakan samanin. Al-ghali, mahal. Nanti kalau tidak ada alif lam, umat bilang golin. Ini semankus ya. Pahami ya. Dah, cukup. Kemudian, isim mankus yang tidak ada alif lamnya, hilang ya-nya. Kecuali kalau seandainya isim mankusnya ditambahkan ta marbuto menjadi mu'annas. Maka ya-nya muncul lagi walaupun nggak ada alif lamnya. Misal hadin, artinya seorang pemberi petunjuk, tapi untuk laki-laki. Kalau perempuan, hadiyatun. Ini kaidahnya, pahami ya? Isim mankus begitu semua. Ustaz, isim mankus cuma 4 ini aja ya? Enggak, semuanya. Kalau mau dapatkan ada isim, akhirnya ya. Ini ya, akhirnya ya. Sebelumnya kasrah, umahat. Kiaskan hukumnya seperti ini. Karena ini namanya kaidah isim mankus. Kalau ada alif lamnya, ada ya-nya. Kalau alif lamnya dibuang, ya-nya hilang. Kecuali ya-nya muncul lagi kalau seandainya yang tidak ada alif lam ada ta marbutonya. Hadiyatun. Ya-nya muncul lagi. Hadiyatun. Qadin, hakim laki-laki. Kalau hakimnya perempuan, umat bilang qadiyatun. Samanin, nah yang bentuknya muzakkar karena muannas kita bilang samaniyatun. Nah, begitu. Namanya. Berarti kalau mahal untuk muannas, misalnya tas ini mahal. Tas kan muannas, al-haqibatu. Berarti umat bilang al-haqibatu ghaliyatun, begitu. Nah, ini namanya isim mankus. Terakhir, kaidah isim mankus dihafal ya, ini ya. Dicatat. Infak juga Ustaz. Iya, Bu. Kalau mudhaf ilaih samani, kan samani tadinya samani. Belum selesai. Ini baru 3. Ini 1, 2, 3. Ini yang terakhir. Ya. Yang terakhir mudhaf ilaih. Bentar ya. Ya. Ini yang pertama kan ada alif lam. Itu ya. 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 Bentar ya, Bu ya. Sabar ya. Ini yang kedua. Yang kedua, kalau saya tidak ada alif lam, ya-nya hilang. Jadi tanwin hadin, qadin, samanin. Begitu ya. Kalau jadi muannas, munculkan lagi ya-nya. Ya.
Yang keempat, kalau seandainya isim mankus ini didofahkan sebagai mudhof, maka ya-nya muncul lagi. Ya, misalnya Hadil Arwah. Kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang tentang tamasya ke surga. Judul kitabnya Hadil Arwah ila Baladil Afrah. Hadil Arwah menunjukkan arwah kepada negeri kebahagiaan. Ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Tamasya ke Surga. Hadil Arwah. Lihat hadinya pakai ya lagi. Kenapa? Karena hadinya sebagai mudhof, arwahnya sebagai mudhof ilaih. Kemudian dalam kitab Tauhid, misalnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, belum punya bab Qadil Qudah. Tidak boleh memberikan nama dengan hakim raja diraja. Dan Qadi al-Qudah. Qadil Qudah. Begini. Dalam bab kitab Tauhid. Qadil Qudah. Begini Qadil Qudah. Kenapa ada ya-nya lagi muncul? Karena qadinya sebagai mudhof. Qudahnya sebagai mudhof ilaih. Qadil Qudah. Nah, demikian pula dengan samanin yang asalnya tidak ada ya-nya. Ketika didofahkan, karena adat ma'adud kan 3-10 didofahkan. Karena didofahkan, maka samaninya ditulis pakai iya. Samani, misalnya ya. Tadi samani tolibatin. Begini ya, umahat tulisnya. Kok pakai ya Ustaz? Iya pakai ya, karena samaninya sebagai mudhof. Ada demikian pula misalnya golin sebagai mudhof, tapi nggak bisa kalau golin sebagai mudhof, karena golin ini kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab dia masuknya di belakang, tidak mungkin di depan, karena sifat itu datang belakangan untuk mensifati sebelumnya. Nah ini contohnya. Jadi umat perhatikan ya, ini bisa dikiaskan pada isim lainnya. Kalau umat dapatkan ada isim, lihat kalau ada isim, akhir hurufnya adalah ya, sebelumnya kasroh, dia punya kaidah. Ini namanya dikenal dengan isim mankus. Bagaimana kaidahnya? Saya ulang lagi. Yang pertama, kalau seandainya ada alif lamnya, maka isim mankus ini ditulis dengan ya. Dibacanya al-hadi, nggak boleh al-hadiyu, al-qadiyu, susah orang Arab. Al-hadi, al-qadi, as-samani, al-ghali. Begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya isim mankus ini dalam keadaan nakirah, artinya alif lamnya dibuang, perhatikan maka ya-nya hilang, ditulisnya hadin, qadin, samanin, balin, begitu ya. Yang ketiga, kalau seandainya isim mankus ini jadi mu'annas ditambahkan ta marbuta, maka dimunculkan ya-nya lagi, walaupun nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya bagaimana Ustaz? Apalagi kalau ada alif lam. Nggak ada alif lam aja, dia ada ya-nya. Apalagi kalau ada apa? Alif lamnya. Cuma bedanya nanti al-hadiyatu, begitu. Kalau tidak ada alif lam, dibilangnya hadiyatun. Qadiyatun, samaniyatun, ghaliyatun. Kemudian isim mankus ini, kalau seandainya didofahkan, maka ya-nya muncul lagi. Tapi tidak dibaca hadiyul arwah, tapi hadil arwah. Qadil qudah, samani talibatin, begitu ya, tidak dibaca samani. Baik, umat, jadi simpulannya adalah untuk kata samani, perhatikan ya, dia termasuk dari isim mankus, maka dia memiliki bentuk tugas dalam kalimat dalam bahasa Arab seperti ini. Dan semua isim mankus umat kiaskan seperti kaidah yang saya sebutkan tadi. Ini kenal dengan apa namanya? Isim mankus. Huruf akhirnya ya, harokat sebelumnya kasroh, memiliki 4 kaidah tadi. Ada alif lam, tidak dihilangkan, ada ta marbuta dan sebagai mudhof. Bisa dipahami ya? Paham tuh ya Ustaz. Nah, fahim tuh, bukan paham tuh. Fahim tuh. Nah, itu dia, barakallahu fiik. Karena nanti Ibu jilid 2, insya Allah belajar nanti kata kerja juga punya apa? Punya bab nanti. Kapan kita bilang zahab tuh, kapan horos tuh, kapan fahim tuh, kapan jamu tuh, nah itu nanti ada pembahasan. Ya kalau Ibu bilang fahim tuh gitu. Paham ya? Ya. Iya. Paham. Fahimti? Apa jawabannya? Fahimti? Fahim tuh. Barakallahu fiik. Fahim tuh. Nanti insya Allah kata kerja lebih banyak kita pelajari di jilid 2 biiznillah.
Baik. Ustadz mau tanya. Silakan. Adat bisa jadi bentuknya idofah. Idofah itu kan isim dengan isim ya. Iya. Berarti adat termasuk isim gitu ya? Iya, Bu. Adat itu isim. Makanya dia ada muzakkar, ada muannas. Ada muannas. Karena Terus dia ini isim, lagi Ustadz. makanya dia ada adat, ada muzakkar, muannas. Bisa pakai alif lam, bisa tidak, bisa bertanwin, bisa enggak. Terus pertanyaannya? Terus satu lagi, isim mankus yang al-hadi itu kan orang yang memberikan petunjuk ya. Ya, betul. Itu kalau misalkan di depan didahuluin oleh huruf jar berubah nggak ya Ustadz? Seperti ini tulisannya, min hadin. Uh-uh. Nggak kelihatan ya harokatnya. Kalau ada min, nanti minal hadi. Tetap sama. Oh. Nggak jadi minal hadi gitu, enggak. Adapun pemberian harokat. Tetap aja ya? Tetap aja. Adapun masalah pemberian. Habis. Isim mangkus ini bisa dipakai dalam semua kalimat ya Pak Ustadz? Maksudnya dalam semua kalimat gimana ya? Nanti. Ya kalimat tanya, kalimat apa, dia jadi kata, kalau isim kata benda ya Ustadz? Iya, isim itu kata benda. Berarti kita masukkan dalam kalimat sebagai kata benda. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai isim majrur, sebagai mudhof, sebagai mudhof ilaih. Tadi kan saya kurang jelas nih, kalau yang ianya muncul lagi itu setiap ada tamar buto, yang Ini? ujungnya tamar buto. Ini ya-nya muncul lagi kalau ada alif lam, kalau ada tamar buto, kemudian kalau seandainya sebagai mudhof. Ya kalau yang di tamar buto walaupun tidak ada alif lam dia muncul tapi tidak di akhir ya Ustadz ya, hanya di sebelum tamar buto aja ya. Iya, posisinya. Betul. Karena memang kalau untuk dalam keadaan muannas kan ya-nya jadi fathah, hadiyatun gitu, qadiyatun. Iya begitu Ibu. Ya-nya dimunculkan tidak di akhir tapi sebelum ta marbuto. Karena ta marbuto ini menunjukkan isimnya muannas. Begitu Ibu ya. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, ini namanya isim ya. Wadih. Ya, wadih. Ini namanya isim. Jadi isim itu ya bisa diletakkan di mana saja ya. Nah, ini kaidahnya. Begini cara nulisnya. Jadi untuk kata isim mankus, apapun bentuknya, kalau mau dapatkan ada isim akhirnya ya, begitu ya. Sebelumnya kasroh, nama isim mankus. Dia dihilangkan tanwinnya kalau seandainya alif lamnya dibuang, begitu ya. Kalau seandainya alif lamnya muncul, maka ya-nya muncul. Atau kalau seandainya nakirah tapi ada tamar buto, ya-nya dimunculkan. Atau nakirah tapi diidofahkan, maka ya-nya muncul. Begini cara kaidah dalam penulisan yang dari kaidah isim mankus. Adapun untuk harokatnya, kapan dimunculkan dan kapan hilang, nanti insya Allah ada pembahasan lagi ketika kita sudah sampai di pelajaran 1 jilid 2 biiznillah. Kalau udah lulus ujiannya, kalau udah lulus. Kalau belum lulus, insya Allah. Gitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Wasamani, begitu ya, asal samani atun, samani, ianya sukun, karena memang dimunculkan lagi ianya, karena sebagai mudhof. Kaidah adat ma'dud 3 sampai 10 didofahkan. Wasamani thalibatin min Indonesia. Dan 8 pelajar perempuan dari Indonesia. Kemudian Laila berkata, wa fi faslina, dan di dalam kelas kami, salasu thalibatin minal Hindi, ada 3 pelajar perempuan dari India. Masih sama ya, salasunya muzakkar, karena ma'dudnya kata yang dibilangkan thalibah muannas. Wasittu thalibatin minal Filipini, situ asalnya sittatu, pakai muzakkar karena thalibah muannas. Dan 6 pelajar perempuan dari Filipina, bacanya begini ya, minal Filip, bacanya bertasydid, Filipini, dari Filipina. Wasaba'u, asalnya saba'atu, thalibahnya muannas, saba'unya muzakkar. Wasaba'u thalibatin min Turkiya, dan 7 pelajar perempuan dari Turki.
Dan Salma bertanya, kam ukhtan laki ya Laila? Berapa saudara perempuan yang kamu miliki wahai Laila? Li salasu akhwatin. Laila, saya punya salasu akhwat. Saya memiliki 3 saudara perempuan. Wa kam akhan laki? Dan Salma bertanya lagi, berapa saudara laki-laki yang kamu punya? Laila menjawab, li khamsatu ikhwatin. Nah, sekarang khamsahnya muzakkar. Sekarang khamsahnya muannas. Kenapa? Karena ikhwahnya muzakkar. Tapi ada tamar butonya Ustaz, berarti muannas. Bukan dilihat dari jamanya ya. Dia dilihat dari apanya? Ketika dalam keadaan mufrad. Mufradnya akhun muzakkar, berarti khamsahnya muannas. Li khamsatu ikhwatin. Saya punya 5 saudara laki-laki. Kemudian Salma mengungkapkan ungkapan kaget. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Begitu ya, mempertegas tadi. Kamu punya 3 saudari perempuan dan 5 saudara laki-laki. Begitu ya, jadi ungkapan kitanya. Ketika ditanya berapa saudari perempuan kamu punya? Saya punya 3. Berapa saudara laki-laki yang kamu punya? Saya punya 5. Kemudian kita ungkapan, kamu punya 3 saudara laki-laki dan 5 saudara 3 saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki. Makanya ungkapan kita ketika diintonasikan dalam bahasa Arab seperti ini. Walaupun nggak ada tanda tanyanya. Laki salasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Sepertinya Salma itu kaget. Melihat apa? Saudaranya banyak. 3 saudari perempuan, 5 saudara laki-laki. Berarti berapa jumlahnya ini? 8. Sama Salma, sama Laila? Iya. 9. Ya, kan ini luar biasa banyak ya. Makanya kaget. Kemudian Laila bilang, "Na'am." Iya. Wa kam akhun wa ukhtan laki? Dan berapa saudara laki-laki dan saudari perempuan yang kamu miliki? Kata Salma, li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan. Ternyata lebih banyak. Ya. Sama juga ya, 8 juga. Begitu. Dia kaget, ternyata dia banyak juga. Saya punya 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Lihat ya, arba'atunya mu'annas, kemudian arba'u yang kedua muzakkar. Karena beda ma'dudnya. Ya. Kemudian Laila menjawab, li zamilatun. Kata Laila, li saya punya teman. Ismuha Khadijatu. Nama temannya Khadijah. Namanya adalah Khadijah. Laha, dia mempunyai, hanya kembali ke Khadijah. Dia memiliki samani atau ikhwatin wa samani akhwatin. Masya Allah. Banyak sekali ya. 16. Iya. Ini ada gak ya? Dia memiliki ada 8. bininya 2. Oh ya bisa jadi. Kalau isinya banyak bisa jadi betul ya. Dia memiliki 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan. Masya Allah. Perempuan. Ya. Baik, ini contoh dari percakapan yang di dalamnya terdapat kaidah adat ma'dud. Baik, silakan yang menanyakan. Kalau tidak ada, kita akan mengambil hari ini cukup 2 latihan saja. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Ibu. Afwan, saya seperti biasa di percakapan ada kosakata yang berbeda. Yang di mana, Bu? Yang di layar itu. Katakan nama Ibu. Yang di layar itu. Hah? Ya Ustadz. Turkiya. Yang Turkiya kalau saya tulisannya bukan Kutia Kuwait. Oh, Kuwait. Iya, pakai K ya, Minal Kuwait. Iya, Kak, pakai Kak. Kuwait ya Ustadz ya? Iya, betul, Minal Kuwait. Itu syukran nama Ustadz. yang Ibu gunakan ya, sudah direvisi. Iya. Masih ada kata Sayyidi, Sayyidi, kemudian ada beberapa itu dikoreksi oleh para ulama. Tidak. Kuwait ya Ustadz. Kuwait ya. Syukran Ustadz. Ya, afwan, barakallahu. Ini bacanya Kuwait. Nah, makanya sama penulis direvisi ya, dan kemudian diganti. Nah, Minal Kuwait. Baik, Afwan, tapi secara keseluruhan hampir sama ya Ustadz. Hanya sedikit aja yang direvisi. Cuma ada beberapa yang direvisi seperti kata Sayyidi, kemudian nanti ada beberapa yang kurang pas maknanya. Nanti insya Allah akan disampaikan juga di jilid 2 nanti. Ya Ustadz.
Ya. Soalnya saya ini 3 jilid langsung Ustadz bukunya. Iya, 3 jilid yang cetakan begitu ya. Nanti insya Allah akan disampaikan ya. Bu. Kalau Ibu ikutin terus nanti akan saya sampaikan di mana yang sama penulis dikoreksi ya, karena memang ada beberapa penyelisihan dalam syariat gitu Bu. Nah. Ya. Syukran Ustadz. Apa? Kemudian kita masuk ke tamarin, latihan. Tamrinun awal, latihan yang pertama. Iqra waktub, baca dan tulis. Nah, dalam latihan ini, pelajar akan dibimbing untuk menguasai bentuk susunan al-adad wal ma'dud dari 3 sampai 10 untuk ma'dud mu'annas. Kalau pelajaran 19, contohnya yang digunakan, atau contohnya yang diberikan oleh penulis, ma'dudnya muzakkar. Lihat lagi ya di pelajaran 19. Kalau 20, ma'dud itu saya ulang ya, ini kata yang dibilangkan, yang datang setelah angka. Karena angka 3 sampai 10, ma'dud, kata yang dibilangkan itu datang setelah angka. Kalau 1 sampai 2, angka ma'dudnya dulu baru angkanya. Tapi kalau 3 sampai 10, angka dulu baru ma'dudnya, baru kata yang dibilangkan. Lihat di sini, contohnya, di sini penulis memberikan pada kita ma'dud mu'annas. Kalau ma'dud atau kata yang dibilangkan mu'annas, lihat ya, maka adat yang kita gunakan muzakkar. Adatnya muzakkar. Berarti kalau muzakkar, tak marbutonya dihilangkan semua. Ya, khusus pada kata samani, begini jadinya, samani. Jangan dibaca samaniu. Karena saya sampaikan sudah tadi ya, karena samani termasuk dari isim manqus. Yang dimunculkan lagi ya-nya, kalau seandainya ada ta' marbuto atau sebagai mudhof. Nah, sama nih di sini sebagai mudhof, maka ditulisnya pakai ya. Yang tidak tulis pakai ya salah. Salah kaidahnya. Paham ini ya? Sama nih tholibatin. Baik, sekarang ikuti ya bacaannya di rumah masing-masing. Saya akan bacakan, umat ikuti di rumah. Salasu tholibatin. Arba'u talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Sab'u talibatin. Samani talibatin. Samani talibatin. Tis'u talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Ashru talibatin. Ya, umat Allah Subhanahu wa taala, ya pahami ya, kalau umat ingin gunakan adat ma'dud dalam ma'dud yang muannas, maka adatnya muzakkar seperti ini. Salasu, arba'u, khamsu, sittu, asalnya sittatu, sittu, sab'u, samani, tis'u, ashru. Perhatikan ya, ashru. Kalau seandainya dia muannas, nih, pahami kata ashru, kalau dia muannas dibacanya asyaratu. Bedanya nih. Kalau ashru, sinnya sukun, ashru. Tapi kalau muannas, tak ada ta' marbuto, shinnya berharokat, asyaratu. Bedakan ya. Ashru, asyaratu. Itu bedanya. Maksud untuk shin begitu memang. Nanti kalau angka 11 sampai 19, kebalik. Ashrunya yang berharokat, asrohnya yang sukun. Ahada asyar. Tapi kalau muannas, ihda asyarota. Begitu nanti insyaallah ada pembahasannya. Jadi kata asyru perhatikan ya, untuk 10. Untuk yang mufrad, tidak murakkab. Kalau seandainya muzakkar, shinnya sukun. Dibaca asyru. Begitu. Tapi kalau dia ada ta' marbutonya, shinnya berharokat. Asyarotu. Itu yang benar. Ya. Baik. Ini adalah kaidah adat ma'dud. Perhatikan untuk bentuk muannas. Kembali lagi saya ulang. Kaidah adat ma'dud bentuknya idhofah. Adat sebagai mudhof, ma'dud sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang kedua, ma'dud kata dibilangkan wajib dijamakkan dan dikasrahkan sebagai mudhof ilaih. Dia wajib dijamakkan. Yang ketiga, angka yang kita gunakan
bertolak belakang dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Itu yang perlu diingat ya. Silakan saja umat simpulkan bagaimana biar gampang ingat. Kalau saya memang dihafal. Nah, pertama, kaidahnya idofah. Adat mudhof, ma'dud mudhof ilaih. Yang kedua, ma'dud jamak. Ma'dudnya wajib dijamakkan. Yang ketiga, angka datang bertolak belakang dengan ma'dud. Itu kaidah angka 3 sampai 10. Dan sekarang, penulis memberikan pada kita contoh kalimat yang kita baca dengan tulisan yang gundul. Ini hanya baru baca, belum latihan. Contoh saja. Kalau tadi yang pertama contohnya dalam percakapan berharokat. Kalau sekarang di latihan kedua, sebagai latihan terakhir yang kita bahas hari ini. Penulis memberikan pada kita latihan membaca lagi. Tapi bacanya tidak pakai, atau ada harokatnya enggak? Oh ada di sini ya. Harusnya gundul ini. Baik. Bacanya tidak diberikan harokat kalimatnya, umat tentukan ya harokat yang benar. Kemudian perhatikan kaidah adat ma'dud dalam contoh latihan ini. Latihannya ikra waktub, baca dan tulis. Seperti biasa ya, nanti ditulis lagi di rumah ya, kemudian dikumpulkan. Kalau yang belum sempat dikoreksi, mohon maaf ya, nanti insya Allah saya koreksi di sini. Barangkali ketinggalan sama saya, banyak yang masuk soalnya pesannya. Ada beberapa yang sudah barangkali ketutup. Nanti insya Allah saya koreksi di sini. Ikra waktu, kita baca dulu sekarang, kemudian nanti ditulis lagi di rumah masing-masing, kemudian dikumpulkan. Silakan tafadhol raqam wahid, nomor 1 saya persilakan, saya akan acak ya, dari atas, tengah, bawah. Nah, silakan Bu Amsi dulu, raqam wahid. Ibu baru masuk ini, tadi terlambat kayaknya. Iya Ustaz, baru masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih kesempatan Ibu. Iya, barakallahu fiik. Ya, bagaimana dalam kaidah disebutkan ma la yudraku kullu wa la yutraku kullu. Sesuatu yang memang kita tidak bisa mendapatkan keseluruhannya. Kalau seandainya kita masih mendapatkannya walaupun sedikit, usahakan kita bisa dapat. Alhamdulillah Ibu, dapat walaupun tidak sempurna seperti tidak sempurna dari awal. Mudah-mudahan ini berkahnya kita dapatkan. Kita nggak tahu di mana, di awal, di tengah atau di akhir. Itu yang jelas insya Allah kegiatan kita dalam menuntut ilmu bismillah kalau kita niatkan karena Allah akan bernilai pahala insya Allah dan memberikan berkah pada kita. Ya silakan Ibu. Raqam wahid. Raqam wahid. Fi baitina salasu, apa itu tulisannya kecil banget. Gurafin. Iya sahih, gurafin. Ulang lagi coba. Fi baitina. Fi baitina salasu gurafin. Iya, barakallahu fi. Fi baitina salasu gurafin. Bu, saya ingin tanya sama Ibu. Guraf, ada tamar butonya enggak, Bu? Tidak. Enggak ada ya. Kok adatnya yang digunakan muzakkar, Bu, bukan muannas? Bukankah adat itu datang bertolak belakang? Ibu tahu jawabannya? Kenapa? Karena mufradnya itu mu'anas. Iya, barakallahu fiik, Hasan, mumtaz. Mumtaz. Guraf itu adalah bentuk muzakkar. Guraf itu bentuk jamak, betul. Jamak dari kata apa, Bu? Gurfatun. Iya, dia jamak dari kata gurfatun. Gurfatun itu ada tamar butonya. Tulisannya begini ya, biar umat nanti nggak salah tulis. Saya lihat dari PR-nya masih ada yang salah nulis dalam menulis mu'annas. Ingat umat, kalau ta'mar buto itu dia bersambung nulisnya, jangan dipisah. Ada nulis begini, gurfatun. Begini. Ta'nya begitu ya. Salah, begini ta'nya dikasih ini, kemudian kasih ini. Begini. Tidak nyambung ya. Dia bersambung. Ingat ya, ta'mar buto itu bersambung, kecuali kalau seandainya sebelumnya hurufnya alif. Ya, ini dihafal ya, alif, da, ro, zai, waw. Ini kalau seandainya ada 6 huruf ini, maka wawunya ta'mar butonya dipisah. Contoh nafidatun. Nafidatun karena za berarti ta'nya dipisah. Begini nulisnya, nafidatun. Nah, tekankan lagi ya umat dalam menulis ya, lihat ya, ta'mar buto kalau berpisah begini tulisnya. Tapi kalau bersambung seperti ini. Berpisah itu kalau seandainya huruf sebelum ta'mar buto ini salah satu dari 6 ini. Alif, da, ro, zai, waw. Ini ya, diingat ya. Baik, gurfatun, betul asalnya muannas karena
mufradnya muannas, maka ada yang digunakan muzakkar. Barakallahu fiik Bu Amsi. Fi baitina salasu ghurafin. Terjemahkan. Di dalam rumah kami ada 3 kamar. Betul sekali. Dalam rumah kami ada 3 kamar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Asanti Bu Amsi. Asik kalau Ustaz. Iya. Gitu ya Ummahat ya. Jangan terpaku. Ustaz ini ada tamar butonya. Tapi kok salasnya nggak muannas? Kita bilang. Dilihatnya dalam keadaan mufrad. Karena mufradnya muannas. Gurfah. Guroh. Ini kalau sudah dalam keadaan jamak. Tafadhol raqam isnan. Saya acak ya ke tengah sekarang. Bu Ninik silakan. Raqam isnan. Raqam isnan. Fil jami'ati asru hafilatin. Bagus, mumtaz. Fil jami'ati asyru hafilatin. Mumtaz. Bagus Ibu, terjemahkan. Di dalam kampus ada 10 hafilah Pak Ustaz. Baik, hafilah baru ya. Hafilah ya. Itu bentuk jamak dari kata hafilah. Karena dia bentuknya jamak muannas salim, pastinya bentuk mufradnya begini. Hafilah. Jamaknya hafilat. Bis artinya Bu. Bis. Ya, bis. Hafilatun. Sayyaratun, mobil. Kalau hafilah, bus. Nah, ulang lagi. Ya. Fil jami'ati asru hafilatin. Di dalam kampus ada 10 bis. Iya, betul sekali. Dalam kampus ada 10 bis. Barakallahu fiik. Hasan. Kenapa asrunya muzakkar? Jawabannya? Karena hafilahnya mu'annas. Itu dia. Karena hafilahnya mu'annas. Iya. Kalau di sini mubtada khobarnya mana, Bu? Ibu tahu nggak? Fil jami'ati khobar sibhul. Betul. Sebuah jumlah. Mubtadanya? Ya. Mubtadanya asru hafilah. Betul. Mubtadanya asru aja. Hafilahnya sebagai mudhof ilaih. Begitu ya, Bu ya? Begitu. Ya, iya. Ya, barakallahu fiik Bu. Asanti. Kemudian saya minta ke bawah. Tafadhol. Bu Rahmi, raqam salasah. Ya Ustaz. Raqam salasah. Ya. Fi hadhil madrasati samani madrasatin. Salah Bu, bukan madrasatin. Salah itu. Mudarrisatin. Iya, betul. Memang terkadang madrasah kalau dijamakan itu sama madrasat. Atau lebih seringnya, biar tidak sama dengan mudarisat, madrasah itu jamaknya madaris, Ibu. Madrasah itu jamaknya apa? Madarisu. Madaris. Nah, kalau ada alif dan ta, ini biasanya, ini bukan madrasah, tapi mudarisat. Karena madrasah itu sering dijamakkan. Begini ya, jamaknya madrasah, pahami ya. Lihat nih. Bedakan, nanti dikiranya mudaris. Madrasah, biasanya kan begini. Kalau dijamakkan, jamaknya jadi begini. Madarisu. Nih. Kalau ada seperti ini, da-nya panjang, pastikan ini bukan mudaris. Ini jamak dari madrasah. Madaris. Kalau mudarisah, yang guru perempuan, dia dijamakkan dengan mudarisatun. Begitu ya. Nah, kalau ada begini, berarti mudaris. Ulang lagi bacanya. Silakan. Fi hazihil madrasati samani mudarrisatin. Ahsan. Terjemahkan. Di dalam sekolah ini ada 8 guru. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ahsanti. Kenapa samaniya muzakkar bukan samaniya? Apa jawabannya? Karena mudarisnya perempuan. Iya, karena ma'dudnya mu'annas gitu Ibu ya. Mu'annas. Iya, Bapak. Hasan. Pakai istilah aja biar Ibu ingat ya, ma'dud itu kata yang dibelangkan. Karena ma'dudnya mu'annas. Ini barakallahu fiik Bu Rahmi, Asanti. Fiik barak. Iya. Fi hadil madrasati samani mudarrisatin. Di dalam sekolah ini ada 8 guru perempuan. Lanjutnya raqam arba'ah. Tafadholi raqam arba'ah Bu Eti. Raqam arba'ah. Abbasu lahu sab'u banatin. Abbasun lahu sab'u banatin.
Mumtaz. Jamil. Abbasun lahu sab'u banatin. Terjemahkan. Abbas mempunyai 5 ya Ustaz? Hah? Ibu belum hafal. 5 saudara perempuan. Kok 5? Nomor 1 apa? Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khomsah. 5 tuh khomsah. 6, Khomsah 5. 7, sab'ah. 8. Sab'ah 7. Iya. Harus hafal Ibu. Nanti nggak bisa belanja Bu kalau nggak bisa angka. Ya, ulang lagi. Sab'ah 7. Iya, sab'ah. Ulang lagi. Abbasun lahu sab'u banatin. Iya. Abbas mempunyai 7 saudari perempuan. Bukan banat. Kalau saudari perempuan akhwat. Banat apa Bu? Banat jamak dari bintun, anak perempuan Ibu ya. Udah ngantuk kali Bu ini ya. Banat artinya apa? Abbas mempunyai 7 anak perempuan. Kalau saudari perempuan kita bilang apa? Akhwat. Barakallahu fik. Abbas sebagai mubtada ya. Ini khobarnya dalam bentuk khobar jumlah ismiyah. Lahu sebagai khobar 2. Sab'u mubtada 2. Ini khobar. Dan mubtada 2 sebagai khobar 1 untuk Abbas. Ini yang kita sudah pernah pelajari ya. Ini maksud dengan apa? Khobar jumlah ismiyah. Selanjutnya tafadhol raqam 5, nomor 5. Ummu Basmah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Fi baitina tis'u dajajatin. Jangan panjangin, dajajatin. Ulang lagi. Fi baitina tis'u dajajatin. Nah, itu dia Ibu, sahih. Fi baitina tis'u dajajatin. Terjemahkan. Di dalam rumah ini ada baitina, na itu domir, ada domir. Di dalam di rumah kami. Di rumah kami. Rumah saya. Rumah kami. Di rumah kami. Rumah saya ya, baiti. Di rumah kami. Iya, Ustaz. Di rumah kami ada 9 dajajatin itu apa ya, Ustaz? Dajajah. Oh, sepeda ya? Darojah kalau sepeda. Dajajah, ayam. Ayam, ayam ya, ayam betina ya? Iya, sahih ayam betina. ayam betina ya, iya. Betul Ibu. Benar Bu, di rumah Ibu ada 9 ayam. Enggak ada Ustaz, adanya ikan. Ya, kira beneran ada ayamnya. Di baitina tis'u dajajatin. Nah, di dalam rumah kami ada 9 ayam betina. Nah, barakallahu fik Bu Basmah, Asanti. Ya, fik barakallahu. Iya, nah menggunakan kata tis'u karena dajaja dia muannas ya. Fi baitina sebagai khobar, tis'u mubtada, dajajatin sebagai mudhof ilaih. Kemudian raqam 6, nomor 6. Silakan raqam 6 Bu Lili. Fadhal. 6 fil jami'ati khamsu kulliyatin. Jamil. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Terjemahkan. Di dalam kampus itu ada 5 fakultas. Iya, sahih kuliah. Ini jamak dari kata kuliah. Kuliah, jamak dari kuliah, artinya fakultas. Di universitas itu ada 5 fakultas. Barakallahu fi Asanti. Mana Ibu mubtada'nya kalau di sini? Khobarnya yang mana? Khobarnya yang fil jami'ati, mubtadanya khamsu kulliyatin. Iya, kita bilang atau lebih bagus begini ya, khamsunya mubtada, kulliyatin sebagai mudhof ilaih. Nah, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Bu Linda, silakan. Bu Linda Saegar, raqam 7. Fadhali. 7. Fi mustasfa. Fil ada islamnya. Fil mustasfa. Asru tabibatin wa arba'u mumaridatin. Iya, bagus sekali. Terjemahkan. Di rumah sakit ada 10 dokter dan 4 perawat.
Jamil. Di dalam rumah sakit itu ada 10 dokter perempuan ya dokternya dan 4 perawat perempuan. Iya, barakallahu fiik. Asyru dan arba'u kenapa muzakkar Ibu tidak pakai muannas? Asyratu atau arba'atu? Apa jawabannya? Asru itu muzakkar karena tobibatun dari tobibah. Iya, betul. Karena betul. Wa arba'u mumaridoh. Iya, Mumaridoh itu perawat. Iya, sahih. Karena madudnya muannas. Barakallahu fiik Bu Linda. Lanjutnya tafadhol raqam samania. Saya minta Bu Ratna LL. Yang paling bawah bukan Ratna Wiliza, Bu Ratna LL. LL itu apa ya? Samania 8. Tidak aktif. Baik, saya ganti ke Bu Nina. Silakan. Bu Nina Samania. Ustaz. Saya ya? Iya, Ibu. Samania. Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Barakallahu fiik. Ahsanti. Terjemahkan. Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Khalid mempunyai 3 anak perempuan abna'in. Dan 3 anak abna. 3 anak abna'in. 3 anak. Anak-anak perempuan. Laki-laki, Ibu. Abna. Iya, anak laki ibnun ya. Iya. Khalid dia mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Iya, barakallahu fiik Ibu Nina. Ahsanti. Barakallahu fiik. Khalidun ini sebagai mubtada ya. Lahu dia bukan khabar sibul jumlah. Maksud saya dia khobar syibul jumlah tapi bukan khobar untuk Khalid. Dia khobar 2, salah satu mubtada 2. Nanti khobar 2 dan mubtada 2 sebagai ini khobar jumlah ismiyah untuk kata Khalid yang sudah pernah kita bahas. Khalid dia mempunyai 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Bu Nina kenapa salah sahnya mu'annas? Arba'unya muzakkar. Salah sahnya mu'annas karena abna'u dari muzakkar. Kebalikannya. Hasan. Arba'u kenapa muzakkar? Arba'u muzakkar karena dari banatin dari anak perempuan muannas. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Ahsan, bagus sekali. Ahsan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah bagus ya. Lanjutnya tafadhol raqam 9 Bu Cicik. Tafadhali. Iska. Apa Bu? Li sabah. Li. Enggak, orang bacanya tis'ah betul. Ya kan? Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Jamil. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Terjemahkan. Saya memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Betul. Saya memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Masya Allah. Li sebagai apa Bu? Tahu gak? Li sebagai khobar Ustaz. Betul. Khamsatu ikhwah. Satu sebagai mubtada, ihwatin mudhof ilaih. Masya Allah. Setelah wau, situ sebagai? Sama kedudukannya dengan ini Ustaz. Iya, khamsah. Sebagai ataf ya. Ya, barakallahu fiik. Ahsanti. Kenapa khamsatunya mu'annas, situnya muzakkar? Jawabannya? Satu mu'annas karena ihwatinnya muzakkar. Iya, betul. Dan situnya muzakkar karena akhwatnya muannas. Baik, terakhir, tafadhol saya persilakan di sini. Ini kayaknya dari tadi belum ini, saya lupa ketinggalan, belum baca dan juga belum disebutkan. Bu Nanan ya, Bu Nanan silakan Asyraf Bu Nanan. Afwan Ustaz betul kembali ya. Ya, mau ikut jawab atau mau simak? Saya coba Ustaz ya. Silakan Asyraf. Fi hadza kitabi asyratu durusin. Yang betul durusin. Durusin. Iya, jamak dari kata darsan. Ulang lagi Ibu. Durusin. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Iya, Hasan. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Terjemahkan. Di dalam
buku ini ada 10 pelajaran. Iya, betul sekali. Dalam buku ini ada 10 pelajaran. Iya, durus itu jamaknya Ibu ya, dari kata darsun. Bedanya apa? Kalau darsun tidak pakai wawu, darsun. Kalau ada wawu berarti jamak. Dan memang harus dijamakkan karena angka 3 sampai 10 madudnya wajib dijamakkan. Durus. Ya, kenapa asalnya muannas Bu Nana? Tidak muzakkar? Soalnya darsinya itu muzakkar. Iya, karena darsinya muzakkar, maka angkanya bertolak belakang ya menjadi muannas. Barakallahu fiik Bu Nanan, asanti. Ya, Ummahat, ini adalah contoh ya dari kita contoh kalimat yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penggunaan adat ma'dud yang kita baca langsung dalam contohnya. Penulis menggabungkan antara ma'dud muzakkar dan ma'dud muannas. Adapun latihan sisanya 11, 12, 13, 14 silakan umat tulis sendiri ya di rumah masing-masing. Silakan ditulis dengan harokat dan kemudian diterjemahkan di bawahnya, kemudian dikumpulkan ke saya. Pembahasan kita di kesempatan siang hari ini sudah menjelang siang hari ini. Sampai di sini dulu. Insya Allah latihan sisanya akan kita bahas pada hari Kamis besok biiznillah taala sebagai pertemuan kita terakhir ya dari bulan Ramadan ini. Barakallahu fikunna jami'an, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Tentunya semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadharah. Yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah ya, semangat dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Dan tentunya kita juga berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan kita juga istiqomah untuk senantiasa dimudahkan dalam beramal soleh. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya tutup dan doa akhir majelis. Ya jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.